Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Cak Syukur Dunia SMK pada Bapak Ibu pengelola pendidikan atau pengelola sekolah, mulai dari pengawas sekolah, kemudian kepala sekolah, guru yang tentunya terlibat di dalam pengelolaan sekolah ya. Di akhir tahun seperti ini, bulan Oktober, November sampai dengan nanti Desember, biasanya sekolah itu mulai menyusun rencana kerja yang biasanya ada di sekolah itu, yang wujudnya disebut dengan RKJM atau Rencana Kerja Jangka Menengah, maupun Rencana Kerja Tahunan atau RKT, sampai dengan RKAS-nya deh tentunya ya. Kemudian di akhir-akhir ini guys, pemerintah dalam hal ini adalah Kemendikbud itu sudah meluncurkan satu platform, yaitu rapot pendidikan. Ini kemarin diluncurkan di episode Merdeka Belajar episode 19 guys kalau nggak salah ya, yaitu rapot pendidikan. Nah, di video kali ini Cak Syukur akan mencoba membahasnya bagaimana sekolah memanfaatkan rapot pendidikan tersebut untuk menyusun atau sebagai dasar penyusunan bagi rencana kerjanya guys. Karena di dalam aplikasi rapot pendidikan itu, di sana sudah ada rekomendasi guys, yang kemudian oleh sekolah dijadikan sebagai data di dalam penyusunan rencana kerjanya. Atau euforianya sekarang adalah perencanaan berbasis data, begitu guys ya. Kita coba ikuti ya, ini dengan gaya Cak Syukur ya, yang singkat, padat, tentu simpel-simpel aja lah, realistis aja lah, bagaimana kemudian kita sekolah nanti membaca rapot pendidikannya, mendownload rapot pendidikannya, maupun membaca rekomendasi yang ada di rapot pendidikan itu, kemudian menuangkannya di dalam rencana kerja sekolahnya guys. Ikuti ya guys ya. Nah, seperti biasa guys, di sekolah itu sebagaimana tertera di dalam berbagai ketentuan guys, atau berbagai aturan, bahwa sekolah memiliki rencana kerja sekolah atau yang disebut dengan RKS. RKS ini tidak lain adalah sebuah perencanaan atas semua hal dengan baik dan teliti untuk mencapai tujuan pendidikan, dengan tujuan agar sekolah dapat menyesuaikan dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, sosial, budaya masyarakat, potensi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Ini secara umum tentang rencana kerja sekolah guys. Nah, kemudian RKS itu sendiri terdiri dari rencana kerja jangka menengah atau RKJM, ini biasanya dibuat 4 tahunan. Kemudian ada rencana kerja tahunan dengan durasi waktu 1 tahun, dan yang berbau anggaran. Di sini yang berbau yang membutuhkan anggaran, seringkali disebut dengan rencana kerja anggaran sekolah atau RKAS. RKAS ini sendiri ya sebenarnya diturunkan daripada rencana kerja tahunan ini sendiri guys. Nah, 3 hal inilah, RKJM, RKT dan RKAS, itu di sekolah yang harus ada dan harus dimiliki, juga harus disusun oleh seorang kepala sekolah guys. Dan di dalam akreditasi sekolah juga dipertanyakan ini 3 ini. Juga penilaian kinerja kepala sekolah juga dipertanyakan, RKJM, RKT dan RKS ini guys. Nah, untuk kebutuhan itu semua guys, sekarang ini sudah semakin canggih. Pemerintah kemarin mengeluarkan aplikasi yang namanya rapor pendidikan guys, atau disebut dengan platform rapor pendidikan. Ini nanti bisa dijadikan sebagai data atau bahan masukan bagi sekolah, atau sebagai alat bantu bagi satuan pendidikan untuk terus bersama memperbaiki kualitas layanan pendidikannya guys. Jadi perencanaan nanti, penyusunan perencanaan di sekolah itu salah satunya berdasarkan pada data-data atau rekomendasi yang diterbitkan oleh rapot pendidikan ini guys.
Dan kemudian melalui rapot pendidikan ini nanti sekolah bisa mengidentifikasi atau mencari permasalahan, kemudian merefleksi atau menemukan akar masalah, dan B-nya di sini ada benahi. Kemudian di sini benahi ini artinya sekolah memprogramkan apa yang harus dibenahi, guys, yaitu menentukan program dan kegiatan untuk menyelesaikan akar masalah itu, sehingga tujuan pendidikan atau layanan terhadap pendidikan ini nanti bisa tercapai apabila sekolah itu membuat perencanaan dengan tepat, gitulah kira-kira maksudnya, guys. Sampai dengan kemudian pemerintah juga menerbitkan terkait dengan pengelolaan anggarannya, yaitu ada aplikasi juga yang dikeluarkan, yaitu aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau ARKAS-nya, guys, gitu. Jadi dimulai dari RKJM, kemudian RKT sampai RKAS-nya, dan di sini sudah disiapkan juga aplikasi RKAS, guys. Begitulah. Kita coba sekarang bagaimana sekolah itu membuka rapot pendidikannya, guys. Nah, saya coba demokan ya di sini ya. Perhatikan ya, guys ya. Nah, untuk membuka rapot pendidikan ini, guys, portalnya adalah rapor pendidikan gitu ya. Coba kita ketik aja, guys. Rapor pendidikan. Nah, ini portalnya adalah raporpendidikan.kemdikbud.go.id, guys. Kita masuk ke sini, guys, coba, guys ya. Nah, begini, guys. Jadi untuk mengakses aplikasi ini atau portal ini itu dengan menggunakan akun yang diberikan oleh Kemendikbud, guys, yaitu akun belajar.id. Nah, jadi yang bisa mengakses adalah yang golongannya @guru.belajar.id atau admin.belajar.id atau dinas.belajar.id, guys. Ini yang bisa mengakses atau yang diberikan akses terhadap aplikasi rapor ini, guys. Nah, kita coba sekarang bagaimana kalau saya login dengan menggunakan akun admin belajar.id salah satu sekolah, guys ya. Ini saya coba klik lihat hasil satuan pendidikan atau dinas, dan saya menggunakan salah satu akun yang berekstensikan admin ya, admin.tsmk.belajar.id, guys ya. Saya coba masuk ke sana. Oke, di sini akan terlihat yang pertama kali itu adalah profil sekolah atau identitas sekolah, dan juga status akreditasinya, guys. Nah, ini, guys ya. Jadi rapot pendidikan ini sumber datanya itu berasal dari aneka macam aplikasi, guys. Coba kita lihat di sini ya. Nah, penjelasannya bahwa rapor pendidikan atau yang isinya adalah profil pendidikan di sana itu bersumber dari berbagai macam data atau aplikasi yang selama ini dikerjakan oleh sekolah. Sebagai contoh di sini adalah berasal dari kegiatan asesmen nasional atau AN kemarin yang terdiri dari AKM, kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kemudian berasal dari data-data yang ada di Dapodik. Kemudian data dari Kemenak, kemudian ada dari platform digital guru atau kepala sekolah yang seperti misalnya SIM PKB begitu, guys. Kemudian juga ada dari aplikasi Tracer Study untuk SMK, ini aplikasi yang baru juga di tahun ini. Kemudian ada data-data terkait dengan GTK, jadi data pokok tenaga kependidikan. Kemudian ada dari BPS dan juga begitu yang lain-lain, guys, termasuk juga data yang berasal dari Badan Akreditasi Nasional, guys ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini di menu yang pertama itu ringkasan. Ini terlihat di sini mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik, guys. Yang pertama ini menunjukkan, coba kita lihat nih, kemampuan literasi ya. Ini sekolah yang bersangkutan ini telah mencapai kompetensi minimum, warnanya hijau, guys. Artinya bahwa di satuan pendidikan ini untuk kemampuan literasi itu telah melampaui satuan pendidikan yang lain, guys. Ini contohnya nilainya adalah 1,96, sedangkan rata-rata satuan pendidikan yang lain itu 1,76. Ini makanya warnanya adalah warna hijau, artinya sudah bagus lah seperti ini.
Keterangannya adalah bahwa sebagian peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik menjadi mahir. Terus yang kedua ada kemampuan numerasi. Ini menunjukkan warnanya kuning ini, artinya di bawah kompetensi minimum. Ini terlihat bahwa nilai daripada satuan pendidikan itu sendiri 1,69. Kemudian rata-rata di satuan pendidikan yang lain itu 1,65. Artinya kurang dari 50% peserta didik itu telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Jadi masih kurang dari 50% guys yang mencapai titik nilai minimum. Kemudian indeks karakternya, nah kita lihat indeks karakter ini warnanya biru, itu artinya sudah membudaya. Oh iya guys ya, jangan lupa ini bahwa datanya AKM itu yang dimaksud adalah AKM tahun 2021 ya. Kemudian kita lihat di bawahnya itu iklim keamanan dan inklusivitas satuan pendidikan. Nah ini ada yang warna merah guys ya, ini iklim inklusivitas, ini masih perlu ditingkatkan ini guys, karena nilainya 1,81 ya. Satuan pendidikan belum mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas atau cerdas berbakat istimewa. Nah ini perlu ditingkatkan oleh satuan pendidikan ini ya. Kemudian data di bawahnya berikutnya adalah yang terkait dengan nilai uji kompetensi guru. Ini menunjukkan predikat yang cukup. Ada sekitar 53,52% satuan pendidikan ini dari hasil nilai uji kompetensi gurunya predikatnya adalah cukup. Jadi data-data guru itu jangan lupa Bapak Ibu ya untuk selalu mengupdate apabila ada perubahan-perubahan data. Update-nya di mana? Ya di Dapodi, kemudian juga di SIM PKB atau di aplikasi-aplikasi pendataan yang lain lah. Jangan lupa ya untuk selalu mengupdate apapun yang terjadi dengan perubahan-perubahan yang ada di sekolah. Kemudian bagaimana menilai kualitas pendidikan satuan pendidikan ini secara detailnya bisa dilihat ya guys ya. Di bawah ini meliputi input, proses, outputnya ini bisa dilihat nih, ini bisa diklik nih. Kita coba lihat kalau saya klik lihat data terkait dengan kualitas SDM ini. Nah, klik ya. Klik munculnya adalah seperti ini guys ya. Loh, munculnya nih proporsi GTK yang bersertifikat nih cukup ya. Kemudian kehadiran guru di kelas, ini belum ada datanya ini. Ini mestinya ini nanti akan datanya dari Dapodik nih, karena di Dapodik itu ada data terkait dengan kehadiran guru ya. Kemudian nilai kompetensi gurunya. Ini data-datanya lengkap ya, proporsi guru yang bersertifikat. Sertifikat itu artinya sertifikat pendidik ya. Dan kemudian ada satu lagi menu yang baru di sini yaitu tindak lanjut guys. Ini kita coba klik ya menunya tindak lanjut. Nah, ketika diklik menu tindak lanjut, maka di sini yang ada adalah laporan rapot pendidikan. Ini bisa di-download ya. Jadi sekolah nanti silakan mendownload rapot pendidikannya. Kemudian di sini juga sudah disertakan rekomendasi perencanaan berbasis datanya ya guys ya. Jadi kalau nanti mau membuat rencana kerja sekolah tadi yang RKJM maupun RKS tadi sampai dengan akhirnya RKS-nya itu didasarkan pada data yang di sini ya. Salah satunya loh ya, sebagai salah satu sumber datanya. Coba misalnya ini kalau mengunduh rapotnya bagaimana guys ya. Saya klik nih unduh rapot, kemudian kita coba baca ya. Ini unduhnya pasti menjadi file Excel ya. Loh, ini sudah jadi file Excel-nya guys ya. Lalu saya coba klik, saya buka. Nah, ini tampilannya begini ya, yang berupa angka-angka. Nanti silakan dibaca ya. Kemudian juga diperhatikan warna-warnanya di sini guys. Tuh, ini warna-warnanya ini salah satu contoh kemampuan literasi. Ini nilainya adalah 1,96. Indikatornya atau capaiannya telah mencapai kompetensi minimum, begitu guys ya. Nah, nanti dibaca loh ya satu-satu ya. Silakan lah dibaca. Ini indikatornya juga dilihat di sini ya. Nah, itu cara membacanya. Kemudian saya coba lagi sekarang tadi fasilitas yang ada di bawah yaitu unduh rekomendasi. Ini yang penting guys ya. Jangan rame-rame ya, ini yang penting. Kita coba lihat unduh rekomendasi.
Nah, di sini ada 2 file, nanti rekomendasi perencanaan basis datanya sama uraian kegiatan arkasnya guys di sini ya. Jadi sudah berupa RKS nanti muncul di sini ya. Saya coba lihat file rekomendasinya. Nah, rekomendasinya itu wujudnya begini guys, filenya nih ya. Nah, ini berarti di sekolah ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini prioritas rekomendasi. Yang pertama kita lihat yang direkomendasi ini kemampuan numerasi guys ya. Ini kategorinya masih di bawah kompetensi minimum, nilainya 1,69. Akar masalahnya adalah sebagian besar peserta didik dalam kategori dasar dan cakap dan seterusnya. Kemudian di sini rekomendasi programnya. Nah, yang harus diprogramkan oleh sekolah di dalam RKJM maupun RKT-nya yaitu pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah terkait dengan materi numerasi, yes. Nah, kemudian di sini ada lagi rekomendasinya adalah penguatan pembelajaran numerasi dengan menggunakan modul numerasi berbasis tema dan lainnya. Ini adalah rekomendasi-rekomendasi yang dapat digunakan oleh sekolah di dalam penyusunan rencana kerja sekolahnya ya guys ya. Nanti dimasukkan ya ini ya. Lihat ini kolomnya adalah benahi, artinya ini yang harus diprogramkan oleh sekolah ya. Perhatikan satu-satu. Nah, begitu. Kemudian kita lihat seluruh rekomendasi lu. Seluruhnya ini banyak guys ya. Lu nanti silakan dilihat di sekolah masing-masing, ini mesti berbeda karena tergantung kepada bagaimana profilnya tadi guys ya. Nah, ini ya saya, ini RKS-nya. Loh, RKS-nya sudah ada kode kegiatannya. Jadi misalnya tadi satu program yang berbunyi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar tadi. Ini guys, kode kegiatannya ini, kemudian nama kegiatannya adalah peningkatan kualitas guru kelas mata pelajaran. Ada penjelasannya juga di sini. Ini tinggal copy paste aja ya nanti ke program kegiatan atau program rencana kerja sekolahnya ya, tinggal copy paste aja ini nanti ya. Kalau nanti kemudian membutuhkan biaya ya tinggal nanti kegiatan ini di breakdown lagi menjadi ke pembiayaan. Loh, di sini sekolah nanti bisa tinggal mengisi guys ya. Tinggal mengisi nih nanti jumlah satuannya berapa, dan inilah kemudian yang dinamakan dengan perencanaan berbasis data itu guys. Jadi dimohon nanti kepada semua sekolah itu kalau menyusun rencana kerja itu jangan lupa melihat rapot pendidikannya dulu ya. Oke, selamat bekerja dan selamat berkarya. Semoga tercapailah tujuan-tujuan pendidikan kita. Salam bahagia.